Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Bab 851. Tang Zichen ada di lobi, mendiskusikan pembentukan kelompok tentara bayaran dengan semua orang. Pertama, apa nama kelompok tentara bayaran Tang Zichen? Setelah semua orang memilih, itu dinamai Korps Mercenari yang ditakdirkan. Tang Zichen juga telah belajar tentang dunia ini, ada banyak resimen tentara bayaran dan beberapa dari mereka sekuat negara. Bahkan Kekaisaran Yan Huang pernah diganggu oleh beberapa korps tentara bayaran, dan bahkan hampir menghancurkan negara. Kelompok tentara bayaran Tang Zichen baru saja dibentuk, jadi tentu saja tidak mungkin sekuat itu, dan tujuan Tang Zichen adalah menyatukan semua orang untuk mencapai dunia. Lalu, kemana tujuan pertama kita? Tanya Don Zimmer. Semua orang menggelengkan kepala, mereka semua adalah sekelompok pemula. Tang Zichen bertanya, Yan Qiang, Anda mungkin tahu lebih baik di mana di dunia ini ada jadi legendaris, tempat suci, atau bahkan tempat berbahaya. Setiap kelompok tentara bayaran sedang menuju tempat-tempat seperti itu, beritahu saya. Yan Qiang berkata, sebenarnya, saya tidak tahu terlalu banyak bagi jadi, saya tahu salah satu yang paling terkenal, Makam Gunung Seribu. Makam Seribu Gunung. Ya, tempat ini terkenal, legenda mengatakan bahwa tempat ini memiliki ribuan gunung, dan ribuan ini terhubung bersama, tetapi tidak ada pohon di ribuan gunung ini, semuanya kuburan. Coba pikirkan, ribuan pegunungan, yang satu terhubung dengan makam, sangat menakutkan, jadi tempat ini disebut Makam Seribu Pegunungan. Kenapa tempat ini disebut Makam Gunung Seribu? Kalaupun ada banyak kuburan, paling-paling hanya menakut-nakuti orang yang takut hantu. Tidak benar-benar ada hantu di sini, kalau tidak mengapa itu jadi tempat ini, aku pernah mendengar bahwa tidak banyak orang yang masuk ke sana keluar hidup-hidup, dan mereka yang keluar hidup-hidup menjadi gila. Apakah ini benar-benar tempat jadi? 1000 kali benar, tempat ini sangat terkenal, saya yakin tidak banyak orang di Kekaisaran Yan Huang yang kuat di alam persatuan yang tidak akan mengetahuinya. Su Meiqian bertanya, Zichen, kamu tidak ingin pergi ke tempat ini, kan? Haha, sulit untuk mengatakan, kami tentara bayaran, bukankah kami mengkhususkan diri untuk pergi ke semua jenis jadi, bepergian ke seluruh dunia, jika tidak apa gunanya? Ngomong-ngomong, mengapa ada begitu banyak kuburan di Makam Seribu Bukit ini? Ribuan bukit ditutupi kuburan, itu pasti puluhan juta kuburan, bahkan mungkin ratusan juta. Tidak ada yang tahu, tidak ada catatan dalam sejarah kerajaan manapun, sepertinya sudah ada sejak zaman kuno. Zichen, Makam Gunung Seribu ini, saya pikir sebaiknya kita tidak pergi ke sana, dengan kekuatan kelompok tentara bayaran kita, pergi ke jadi seperti itu sekarang hanya akan merusak diri sendiri. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen sekarang harus mempertimbangkan pendapat lain dan tidak bertindak sembarangan. Lagi pula, dia, sebagai kepala kelompok, memikul kehidupan semua saudara dan saudarinya. Lalu, apakah ada tempat lain yang bagus untuk direkomendasikan? Yan Qiang berkata, ada tanah suci yang menurutku bisa kita kunjungi. Tempat suci apa? Apakah tingkat kematiannya tinggi? Liu Yue bertanya. Yan Qiang tersenyum, tidak ada perbedaan antara jadi dan tempat suci. Jadi adalah tempat untuk memusnahkan orang, tempat suci adalah tempat suci, misalnya, gereja Kristen, kuil, leluhur tertentu. Kuil, semua dianggap tempat suci. Tempat suci yang saya bicarakan ini, disebut Kekaisaran Gomora, ada sebuah gereja di sana, penduduk setempat menyebutnya, cahaya surga memancarkan cahaya putih susu setiap tahun pada tanggal 18 Maret. Cahaya ini begitu suci dan indah sehingga siapapun yang terkena cahaya ini dapat memiliki pencerahan. Tentu saja, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi jika memang ada cahaya ajaib, saya khawatir itu sudah ramai, dan tidak semua orang bisa disinai dengan cahaya surgawi itu. Tang Zichen tersenyum, cahaya surga tidak buruk, saya suka tempat ini, dan tanggal 18 Maret tidak jauh, jadi teman-teman, perhentian pertama kami adalah cahaya surga, mari kita lihat apakah cahaya surga benar-benar dapat membuat kita memiliki pencerahan.
Wang Xing berkata, tapi bukankah Yan Qiang baru saja mengatakan bahwa tempat ini harus penuh sesak, dan selain itu, tempat ini berada di Kekaisaran Gomora, tempat yang sangat bagus. Kekaisaran Gomora akan membiarkan orang lain menyinarinya. Tang Zichen tersenyum, itu benar, tapi apa alasan mengapa tempat suci adalah tempat suci? Tentu saja mereka tidak begitu mudah diakses. Bagaimanapun, kita bisa pergi ke sana untuk melihat, kita tidak perlu berjuang untuk cahaya surga. Anggap saja sebagai perjalanan keliling dunia, liburan. Perjalanan itu sendiri adalah sebuah pengalaman, melepaskan cakrawala Anda, dan itu juga bisa menjadi perluasan jiwa Anda. Oke, pemberhentian pertama cahaya surga. Tunggu. Tiba-tiba, Yan Qiang berteriak. Ada pertanyaan lagi. Kami adalah kelompok tentara bayaran, tetapi apakah Anda pikir Anda bisa mengatakan itu sudah mapan? Jadi apa lagi yang kamu butuhkan? Omong kosong, apa gunanya menjelajahi dunia tanpa semua jenis peralatan perjalanan? Apakah orang ingin terbang? Jangan konyol, saya tidak takut memberitahu Anda bahwa Kekaisaran Neraka tampaknya bersama dengan Kekaisaran Gomora tidak ada pesawat ke dan dari. Ah, jadi maksudmu kita butuh pesawat? Tidak, pesawatnya terlalu besar, kita membutuhkan pesawat ulang-alik terbang kecil, kecuali bahwa pesawat ulang-alik terbang adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat ini di Kekaisaran Yan Huang kami, hanya ada satu tempat dengan tingkat teknologi yang dapat menghasilkan pesawat ulang-alik terbang. Ah, tempat yang mana? Ini adalah Istana Naga Emas dari Kekaisaran Yan Huang. Istana Naga Emas memiliki tingkat teknologi tertinggi di negara ini, satu-satunya tempat yang dapat memproduksi pesawat ulang-alik terbang. Provinsi lain tidak mampu memproduksi pesawat ulang-alik terbang. Kalau begitu mari kita pergi ke Istana Naga Emas dan membeli pesawat ulang-alik terbang. Yan Qiang tersenyum, angkutan terbang The Golden Dragon Mansion tidak untuk dijual ke publik. Kekaisaran Yan Huang kami, bahkan yang terkuat di alam persatuan, tidak banyak orang yang memiliki angkutan terbang, dan bahkan jika mereka melakukannya, hanya ada satu, kecuali ayahku yang memiliki 3 di antaranya. Bolehkah saya meminjamnya dari ayahmu? Oh, Mo, jangan bercanda. Tang Zichen bertanya, sepertinya itu masalah, dunia ini sangat besar, tidak mungkin untuk terbang sepanjang waktu. Pesawat ulang-alik terbang, kita harus memiliki pesawat ulang-alik terbang, saya khawatir semua kelompok tentara bayaran yang kuat memilikinya. Ya, korps tentara bayaran yang kuat itu semuanya memiliki pesawat ulang-alik terbang. Baiklah, jangan menjual dirimu sendiri. Apa sebenarnya yang diperlukan untuk membeli pesawat ulang-alik? Apakah itu tidak cukup bahkan dengan wajah pangeranmu? Kata Liu Yue. Yan Qiang terdiam, saya tidak punya wajah. Rumah Naga Emas adalah rumah yang dikendalikan oleh keluarga Xia dari Kekaisaran Yan Huang, dan keluarga Xia adalah keluarga kerajaan yang memiliki kehadiran yang sangat kuat di Kekaisaran Yan Huang, dan yang terkuat orang di keluarga Xia adalah Menteri Kabinet Kekaisaran Yan Huang. Kakak kabinet itu orang yang kuat di tingkat lengkap alam persatuan. Ya, di seluruh Kekaisaran Yan Huang, tidak ada lebih dari 10 menteri kabinet, yang berarti tidak lebih dari 10 orang kuat dari tingkat kesempurnaan bawaan. Keluarga Xia memiliki satu tingkat kekuatan seperti itu, mereka hanya tidak menjual itu. Di seluruh Kekaisaran, selain ayahku, ada kurang dari 10 orang yang memenuhi syarat untuk menggonggong pada keluarga Xia. Tang Zichen berkata, tidak peduli apa, kita harus memiliki pesawat ulang-alik terbang, jika tidak bagaimana kita bisa berbicara tentang menerobos dunia. Kalau begitu mari kita coba untuk mendapatkan pesawat ulang-alik dulu. Saat itu, sebuah suara datang dari luar pintu, sayang, aku datang untuk mengantarmu pulang. Alis semua orang berkerut, siapa yang memanggil istri di luar? Apakah ada orang di sini yang diam-diam jatuh cinta? Wang Xing melihat ke arah gadis-gadis itu. Tidak lama kemudian, seorang pria masuk dengan beberapa penjaga. Salah satu penjaga adalah alam persatuan. Tentu saja, saat ini penjaga alam persatuan lemah seperti semut terhadap Tang Zichen, dan berada di level yang sama dengan kakak senior Ah Sang. Yan Qiang mengenalinya sekilas dan sibuk naik untuk menyambutnya. Temui saudara kekaisaran di Nuo. Itu benar, orang yang tiba-tiba datang untuk mencari istrinya tidak lain adalah Pangeran Dinuo.
Sambil mendengus, mata Pangeran Dinuo menatap langsung ke jalan. Xiao Meng, pulanglah bersamaku. Xiao Meng secara alami mengenalinya juga. Siko, kenapa aku ingin pulang bersamamu? Xiao Meng, beraninya kamu pergi di bawah hukum dan membela tunanganmu. Xiao Meng mundur beberapa langkah dengan jijik. Tang Zichen berjalan, menghalangi Xiao Meng di belakangnya. Matanya menatap Pangeran Dinuo dan berkata, kamu adalah Pangeran Dinuo, aku memberimu kesempatan untuk pergi sekarang, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan kepada Pangeran. Tang Zichen, beraninya kamu. Saya secara alami akan membuktikannya kepada Anda jika saya berani. Tang Zichen, Xiao Meng adalah tunanganku, ini disertifikasi oleh Kaisar. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di kota Wangjing hanya karena kamu membunuh Huo Yin dan mengejutkan kota Wangjing? Jika kamu berani menghentikanku untuk mengambil tunanganku pergi hari ini, saya pasti akan menuntut Anda di tempat Kaisar, kecuali Anda bahkan tidak peduli dengan Kaisar Kekaisaran Yan Huang lagi. Pangeran Dino tahu bahwa dia tidak bisa membuat Tang Zichen dengan paksa tunduk padanya, jadi dia hanya bisa pindah dari Kaisar. Selain itu, pernikahannya memang disahkan oleh Kaisar, itu sebabnya dia berani datang. Tang Zichen sangat marah di dalam ketika Xiao Meng masih lumpuh. Bajingan ini menyuruh keluarga Han membunuh Xiao Meng hanya karena dia tidak ingin menikahi wanita seperti ini, tetapi dia tidak ingin secara sukarela menarik diri dari pernikahan karena takut digosipkan. Kehidupan lebih buruk daripada gosip di matanya, tetapi hari ini Xiao Meng disembuhkan oleh Tang Zichen dan bakatnya meledak. Dia benar-benar memiliki keberanian untuk datang dan menjemput istrinya. Pada saat ini, di istana, Yang Mulia, Pangeran Dinuo pergi mencari Tang Zichen. Dinuo, apa yang dia inginkan dengan Don Zichen? Yang Mulia, apakah Anda ingat pertunangan Pangeran Dino dengan salah satu anak dari keluarga Han Wang? Bukankah gadis dari keluarga Han Wang itu lumpuh? Pada saat itu, seorang tabib kelas 14 dari istana bahkan dikirim untuk merawatnya, tetapi sama sekali tidak dapat memeriksa penyakit apapun. Kemudian, saya mendengar bahwa dia meninggal, jadi mengapa kamu mengubah ini sekarang? Yang Mulia, Han Xiao Meng belum mati, bahwa Tang Zichen entah bagaimana mengenal Han Xiao Meng ketika dia masih lumpuh. Keluarga Han Wang melihat bahwa bakat Tang Zichen masih bagus, jadi mereka berjanji pada Tang Zichen untuk membawa Han Xiao Meng pergi. Setelah Tang Zichen membawa Han Xiao Meng pergi, dia menghilang untuk waktu yang lama, tetapi baru-baru ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Han Xiao Meng masih hidup dan sehat di sisi Tang Zichen, dan bakat seni bela dirinya sangat bagus, hanya setahun telah melangkah ke alam bawaan. Ketika Pangeran Dinuo mengetahui hal ini, dia pergi ke Tang Zichen dan ingin membawa Han Xiao Meng pergi. Kaisar berkata dengan cemberut, tapi Tang Zichen mungkin tidak akan membiarkan Dinuo membawa Han Xiao Meng pergi. Yang Mulia, apa pendapat Anda tentang ini? Kaisar berkata sambil berpikir, Dino dan Han Xiao Meng. Kontrak pernikahan, yang disetujui oleh keputusan saya, mewakili kehendak saya. Baiklah, gunakan masalah ini untuk menunjukkan sikap Tang Zichen terhadap saya. Jika sikap Tang Zichen terhadap wasiat saya masih baik-baik saja, saya akan membiarkan dia tumbuh dewasa untuk saat ini. Jika dia sama sekali tidak memiliki kehendak saya di matanya, orang ini pasti akan membuat saya kesulitan di masa depan juga. Jadi saya sebaiknya menyelesaikannya sesegera mungkin. Pergi dan awasi masalah ini. Ya Yang Mulia. Sebagai seorang kaisar, dia memiliki aparat intelijen paling psikis untuk membujuk seluruh dunia, seluruh kekaisaran Yan Huang, dan dapat dikatakan bahwa dia dapat mengetahui apapun yang ingin dia ketahui tentang rumah manapun, dan meskipun dia jarang meninggalkan kota Wangjing, dia tahu semua yang terjadi di kerajaannya. Di rumah Tang Zichen, Tang Zichen benar-benar dipenuhi dengan siksaan batin dan depresi. Pangeran Dino disertifikasi secara lisan oleh Kaisar, dan bahkan jika Han Xiao Meng meninggal, abunya masih miliknya. Dia tidak berani menghadapi Tang Zichen atas namanya sendiri, dia hanya bisa keluar dari Kaisar, dan itu membuat Tang Zichen tanpa alasan. Han Xiao Meng menangis, Saudara Zichen, aku tidak ingin meninggalkanmu, tolong, jangan tinggalkan aku.
Pangeran Dinuo meraung, Han Xiaomeng, sebagai tunanganku, kamu mengikuti pria lain. Apakah kamu masih memiliki aku sebagai tunanganmu di matamu? Pulanglah bersamaku sekarang dan pilih hari untuk menyelesaikan pernikahanmu. Jika tidak, pasti tidak ada manfaatnya bagi Anda atau keluarga Anda. Pah! Tang Zichen menamparkan wajah Dinuo. Seluruh tubuh Dinuo konyol, dan satu sisi wajahnya menjadi merah dan bengkak. Tang Zichen, kamu, beraninya kamu memukulku, melawan kehendak kaisar, kamu pemberontak. Tang Zichen mendengus Pangeran Dinuo, kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan pindah dari kaisar? Kontrak pernikahanmu dengan Han Xiaomeng berakhir ketika kamu menginstruksikan keluarga Han Wang untuk menyingkirkan Xiaomeng. Hahaha, apa yang kamu mengakhirinya ketika kamu mengatakan itu sudah berakhir. Bahkan jika dia mati, abunya akan menjadi milikku. Pah! Tang Zichen menamparkan lagi. Tang Zichen, kamu pemberontak, aku seorang pangeran dari dinasti, beraninya kamu menyerang seorang pangeran. Aku menyarankan kamu lebih baik pergi sekarang, sebelum aku benar-benar mencabik-cabikmu. Tunggu saja. Pangeran Dino tidak berani tinggal lebih lama lagi ketika dia melihat wajah jelek Tang Zichen, dan dengan cepat mundur. Setelah Pangeran Dinuo pergi, dia berkata, Saudara Zichen, saya minta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi Anda. Xiaomeng, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu dibawa pergi oleh Dinuo, hidupmu diselamatkan olehku, kamu adalah saudara perempuanku, tidak ada yang bisa membawamu pergi termasuk keluargamu, kata Tang Zichen dengan tegas. Oh. Xiaomeng tidak terlalu bersemangat. Tang Zichen mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuannya, tidak merasa seperti hasil yang diinginkan di dalam hatinya. Yan Qiang menjadi sedikit pucat dan berkata, Zichen, kali ini aku khawatir ada masalah nyata. Kontrak pernikahan Han Xiaomeng dengan Dinuo memang disetujui oleh kaisar, jadi ada cerita besar yang akan dibuat di sini. Kamu telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, dan Anda berada di puncak pusat perhatian di kota Wangjing. Melangkah ke alam unifikasi di usia yang begitu muda, Anda tidak hanya iri oleh orang-orang, tetapi juga dicemooh oleh orang lain, termasuk ayah saya. Tentu saja, aku hanya akan memberitahumu ini, bagaimanapun juga aku adalah pangeran, jika tersiar kabar bahwa aku adalah seorang pangeran tetapi aku berbicara untukmu, aku khawatir aku akan selesai. Tang Zichen mengangguk sambil berpikir. Tang Zichen juga tahu bahwa di dunia ini, melangkah ke alam persatuan pada usia 30 sudah jarang, belum lagi dia berusia 21. Sekarang kota Wangjing tenang di permukaan, tetapi hari ini, saya khawatir bahwa diam-diam setiap bagian kota berbicara tentang Tang Zichen. Yan Qiang juga menjelaskan bahwa jika kaisar merasa bahwa Tang Zichen adalah salah satu yang dia tidak bisa mengendalikan dan akan membahayakan posisinya di masa depan, maka sangat mungkin dia akan melumpuhkan Tang Zichen. Tang Zichen sekarang masih tidak bisa bermain dengan kaisar, itu adalah kesempurnaan besar alam persatuan yang sangat kuat. Yan Qiang menambahkan, jika saya tidak salah, ayah saya harus segera memanggil Anda. Panggil aku. Benar. Katakan apa padaku. Jika ayahmu ingin menekanku, dia harus melakukannya padaku. Tidak, itu tidak terlalu serius, kekaisaran agak rumit sekarang, ayahku mungkin memiliki keraguan, dan kamu mungkin menjadi berkah atau kutukan bagi ayahku. Jangan bicara sembarangan. Oh, baiklah, Su Chen, aku akan memberitahumu lebih detail. Sekarang kekaisaran Yan Huang, di permukaan, dikendalikan oleh ayahku, tetapi di belakang layar, ayahku juga berada di bawah banyak tekanan. Ayahku adalah satu-satunya kesempurnaan agung alam persatuan di kekaisaran Yan Huang. Ayahku adalah kesempurnaan agung alam persatuan tingkat kedua. Dan aku, seorang paman kekaisaran, adalah kesempurnaan agung alam persatuan tingkat pertama, jadi ayahku sangat iri pada kekaisaran paman. Selain itu, ada beberapa menteri kabinet yang sangat berbakat di 9 tingkat kesempurnaan alam persatuan dari kekaisaran Yan Huang, dan begitu mereka juga menerobos ke kesempurnaan besar, maka posisi ayahku akan lebih berisiko. Oleh karena itu, kamu bukan orang yang paling teliti untuk ayahku, dan ayahku tidak perlu takut padamu untuk memenggal kepalamu sekarang, tapi itu juga tidak bisa dikesampingkan.
Oleh karena itu, sekarang kamu harus menunjukkan sikap kedekatan dengan ayahku, sehingga ayahku akan merasa bahwa kamu adalah seseorang yang tidak akan membahayakannya, tetapi malah bisa membantunya. Tang Zichen tersenyum, ayahmu tidak akan berpikir bahwa saya dapat membantunya, tepatnya ayahmu tidak percaya bahwa saya dapat membantunya, begitu saya mencapai kekuatannya, apakah menurut Anda dia masih akan percaya bahwa saya dapat membantunya? Dia seperti penjaga. Tidak ada yang akan mempercayainya, dan ayahmu seharusnya orang yang mudah curiga. Saat ini, mungkin salah satu hal yang paling disesali oleh ayahmu Kaisar adalah dia tidak membunuh paman kekaisaranmu tepat waktu, serta beberapa menteri kabinet yang sangat berbakat. Sekarang ayahmu pasti sangat curiga padaku, dan dia semakin merasa bahwa kesalahan yang sama tidak dapat terjadi lagi. Aku khawatir keinginannya untuk memenggal kepalaku akan semakin kuat daripada keinginannya untuk tidak melakukannya. Aduh, apa yang kamu katakan itu mungkin, Zichen, mari kita lihat bagaimana kamu melewati rintangan ini, tetapi jangan mati begitu saja. Hahaha, Tang Zichen tertawa dan mengambil satu langkah pada satu waktu. Sekarang, di istana, Yang Mulia ada berita. Mengatakan, Tang Zichen benar-benar tidak mengizinkan Dinuo membawa Han Xiaomeng pergi, dan Tang Zichen menamparkan Dinuo 2 kali. Sepertinya Tang Zichen sama sekali tidak mempertimbangkan wasiatku, hanya saja dia tidak mengizinkan Dinuo membawanya pergi, dan dia juga menamparkan Dinuo. Ini menunjukkan bahwa wasiatku tidak mengikat Tang Zichen sama sekali, jadi aku tidak perlu menahannya. Yang Mulia, tolong pikirkan 2 kali sebelum mengambil tindakan, sesuai dengan bakat yang ditampilkan Tang Zichen saat ini, sangat mungkin dia akan mencapai kesempurnaan alam persatuan, atau bahkan kesempurnaan hebat. Jika dimanfaatkan dengan baik, dia akan membantu Anda. Kaisar mendengus, dia lebih mungkin menjadi Yan Mei kedua. Aduh, Yang Mulia, bagaimana Anda memutuskannya? Kaisar berpikir dalam-dalam selama beberapa menit dan berkata, tahukah Anda apa yang paling saya sesali? Saat itu saya tidak menahan Yan Mei, saya sangat bertekad untuk berpikir bahwa dia adalah saudara saya, dan dia bisa bantu saya mengkonsolidasikan kerajaan saya ketika dia kuat, jadi saya tidak hanya tidak menahannya, tetapi saya juga lebih merawatnya. Tapi sekarang akhirnya terbukti betapa salahnya saya dalam berpikir bahwa Yan Mei sekarang tenang. Permukaan, tetapi saya tahu bahwa dia telah mengingini tahta saya untuk waktu yang lama di dalam. Karena itu, yang paling saya sesali adalah saya tidak menahannya sejak awal. Sekarang Tang Zichen ini sangat berbakat, bahkan lebih menakutkan daripada Yan Mei. Saat itu, Yan Mei melangkah ke alam persatuan pada usia 31, sementara Tang Zichen melangkah pada usia 21, dengan bakat seperti itu, saya harus menjaganya. Apa yang baru saja terjadi melalui Pangeran Dino sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Tang Zichen ini sama sekali tidak memikirkanku, dia bahkan bisa mengabaikan keinginanku hari ini, begitu dia tumbuh dewasa di masa depan. Apakah kamu masih berpikir dia akan menempatkanku di tempatnya? Pemandangan. Aku tidak bisa ragu lagi, lebih baik menahan kejeniusan semacam ini sebelum terlambat. Yang Mulia, mengapa Anda tidak memberi Tang Zichen kesempatan lagi, beritahu dia secara langsung dan lihat apakah dia akan membiarkan Anda menyerah. Bagus, kalau begitu panggil dia ke istana untukku. Ya, Tang Zichen ada di rumah ketika seorang pria kuat dari alam persatuan yang terlambat terbang masuk. Beri hormat kepada senior. Tang Zichen membungkuk. Kamu pasti Tang Zichen. Senior tepatnya adalah Tang Zichen. Bagus, saya adalah menteri dekat dari Sovereign saat ini, nama saya Ming Atomic. Sovereign telah memanggil Anda ke istana, Anda dapat mengikuti saya dengan membuat beberapa persiapan. Sekarang. Ya, Anda punya 10 menit untuk berdandan, dan saya akan menemui Anda di luar pintu. Ya. Tang Zichen tidak bisa lagi mengatakannya. Pembangkit tenaga Unity Realm yang terlambat itu terbang ke pintu untuk menunggu, dan dia tidak takut Tang Zichen berlari. Su Meiqian berkata dengan cemas, jangan pergi, aku punya firasat bahwa tidak ada hal baik yang akan datang dari kepergianmu. Itu benar, jangan pergi.
Tang Zichen tersenyum, jangan pergi baik-baik saja, kecuali aku bisa mengalahkan orang kuat alam persatuan akhir di pintu masuk, bahkan jika aku mengalahkan orang kuat alam persatuan akhir, dengan kekuatan kaisar, dia bisa menyusulku sebelum aku meninggalkan Wang Jing. Siti, apakah menurutmu aku masih punya pilihan? Yan Qiang berkata, jangan cemas, Tang Zichen bisa memasuki istana karena ayahku secara terbuka mengundang Zichen ke istana untuk menghadap istana, ini berarti dia masih ingin memberi Zichen kesempatan. Selain itu, ayahku adalah kaisar, terlalu mudah untuk membunuh Tang Zichen, tidak perlu mengadakan perjamuan Hongmen, dan jika dia benar-benar ingin membunuh Tang Zichen, harus ada alasan atau tuduhan yang terbuka dan benar, belum ada apa-apa, ini masih awal. Zichen, ingat ketika kamu memasuki istana kamu harus berbicara dengan baik dan menunjukkan kepatuhan kepada ayahku, tidak peduli apa yang ayahku ingin kamu lakukan, kamu harus setuju, ini adalah kesempatan terakhirmu. Tang Zichen mengangguk. 10 menit kemudian, Tang Zichen mengikuti pembangkit tenaga listrik Unity Realm yang terlambat itu. Kerumunan menyaksikan Tang Zichen terbang, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Sangguan Rou berkata, saya pikir, dengan kepribadian Tang Zichen, tidak mungkin dia akan menyerah. Tang Zichen tiba di istana dan bertemu dengan Yang Mulia. Tang Zichen memandang yang ada di depannya, seorang pria paruh baya mengenakan setelan zongsan abu-abu, rambutnya dipotong rata, sekilas tampak seperti orang yang sangat biasa, sulit dipercaya bahwa dia adalah kaisar yang mengendalikan seluruh kekaisaran Yan Huang. Dalam kesan Tang Zichen, semua kaisar mengenakan jubah naga kuning besar dan topi naga di kepala mereka. Benar-benar tidak pada tempatnya dengan pria berpakaian agak modern di depannya. Tapi itu bisa dimengerti, masyarakat saat ini berkembang begitu cepat, jika kota Wang Jing tidak sengaja dipelihara, saya khawatir itu akan dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dan pesawat terbang dan mobil sejak lama. Orang rumput melihat kaisarku, panjang umur Kaisar Wan. Jangan repot-repot, itu bukan masa lalu, masih panjang umur 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Hahaha, set ini dari masyarakat dulu, sekarang masyarakat yang masih percaya pada FIFA. Ya, Tang Zichen berdiri. Kaisar tidak melepaskan tekanan apapun, jadi Tang Zichen merasa santai, tidak tertindas, dan Kaisar tampak seperti bos rendahan yang berpakaian sosial saat ini. Tang Zichen, duduk. Terima kasih, Kaisar. Seluruh istana sangat sederhana dan besar, mirip dengan istana dalam drama kostum kuno, tetapi Tang Zichen melihat TV LCD lebih dari 70 inci di satu sisi istana. Tang Zichen menyeka keringat dinginnya, penampilannya agak tidak pada tempatnya. Kaisar datang, membuat teh dan melihat Tang Zichen menatap TV besar dan bertanya, apa? Belum pernah melihat TV sebelumnya. Kamu datang dari luar kota dan TV sudah normal lagi. Tidak, hanya saja rasanya aneh, seperti drama kostum lama di mana TV tiba-tiba muncul dan aus menit demi menit. Haha, kamu pemikiranmu menjadi kaku, jika kamu mengatakannya 150 tahun yang lalu, seluruh kekaisaran Yan Huang adalah kuno, tidak ada daksia yang bertingkat tinggi, tidak ada pesawat terbang dan meriam, tidak ada mobil dan ponsel. Tapi sekarang ini lebih dari 100 tahun, perkembangan sosial sudah terlalu cepat, bangunan di luar kota telah diganti dengan bangunan tinggi daksia, jika kota Wang Jing tidak sengaja dikendalikan, maka saya khawatir itu akan berkurang ke kota metropolitan sekarang, tetapi bagaimanapun, kota Wang Jing sekarang penuh dengan produk modern. TV 70 inci yang besar ini, setidaknya ada 100 di seluruh istana, tapi itu cukup bagus, dan bahkan saya secara bertahap pergi untuk menerimanya. Setelah mengatakan itu, Kaisar mengambil remote control dan menekannya, TV LCD besar segera menyala, dan apa yang muncul di mata hanyalah saluran komprehensif Prefektur Tianan, yang saat ini sedang menyiarkan berita sore Prefektur Tianan. Kaisar menuangkan secangkir teh untuk Tang Zichen dan berkata, kamu berasal dari Prefektur Tianan, kan? Kembali ke Kaisar, ya. Tang Zichen, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang dimiliki Prefektur Tianan? Aku tidak tahu. 800 juta. Oh,
Tang Zichen, seluruh provinsi Tianan, 800 juta orang, dan kamu adalah eksistensi terkuat di antara 800 juta orang itu, bagaimana menurutmu? Kembali ke yang mulia, orang-orang rumput tidak terlalu memikirkannya. Kaisar menghela nafas, 21 tahun, sangat muda, seluruh kekaisaran Yan Huang, ratusan provinsi, total populasi lebih dari 100 miliar, dan Anda, di antara 100 miliar orang itu, adalah keberadaan yang paling jenius. Sekarang apa menurutmu? Tang Zichen tidak mengerti mengapa Kaisar berbicara dengannya tanpa arti. Tang Zichen berkata, maaf, aku masih tidak punya perasaan. Kaisar mengerutkan kening dan menatap Tang Zichen, seolah-olah dia ingin melihat melalui hati Tang Zichen. Seluruh kekaisaran Yan Huang, dengan populasi terbesar 100 miliar, kamu masih tidak memiliki perasaan. Tang Zichen, tingkat ketenanganmu di luar dugaanku, kamu bisa sejauh ini tanpa merasa diri sendiri. Apakah dirimu baik-baik saja? Tang Zichen tertawa, hanya tahap awal dari alam persatuan yang kuat, maka saya, Tang Zichen, terlalu tidak berguna, dan saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya tidak pernah merasa kuat, dan saya memiliki lebih dari itu untuk saya, masa depan. Benarkah? Kalau begitu katakan padaku, masa depan apa yang kamu miliki untuk dirimu sendiri? Mengejar yang tertinggi dalam seni bela diri, itulah masa depan saya. Jika saya mengatakannya secara lebih langsung, itu adalah bahwa saya ingin mencapai yang legendaris, melangkah ke alam seni bela diri yang kosong. Melangkah ke void, alam seni bela diri. Tang Zichen, jangan bilang bahwa kamu tahu bahwa ada alam lain setelah alam persatuan. Kaisar memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen tersenyum, tentu saja aku tahu. Katakan padaku, alam persatuan mungkin merupakan keberadaan tertinggi di dunia ini, tetapi itu bukan puncak seni bela diri. Setelah alam persatuan itu adalah alam patriar. Alam patriarki. Itu benar, siapapun yang mencapai ranah master klan, dia adalah generasi klan. Ranah kesatuan hanyalah kesatuan makhluk surgawi, masih ada jurang besar dengan klan. Setiap ranah master klan dapat membuka sekte prestise meluas selama ribuan tahun. Tujuan Tang Zichen saya berikutnya adalah menjadi master klan. Saya ingin menjadi master klan, bukan hanya makhluk surgawi distrik. Kaisar menatap tatapan Tang Zichen, penuh dengan kegigihan dan dedikasi pada seni bela diri, dan tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, Kaisar sepertinya memikirkan masa mudanya ketika dia semuda Tang Zichen, yang memiliki hati yang mencari yang terbaik dalam bela diri Dao. Dan mengenai alam leluhur, Kaisar yang bahkan dia tidak tahu, karena dunia ini belum pernah ada yang mencapainya, jadi sejarah bahkan tidak mencatatnya. Hahaha, betapa hebatnya klan Master Realm, apakah kamu menciptakan ini sendiri? Tidak ada seorang pun di dunia ini, setidaknya dalam catatan manusia, yang tampaknya mampu melampaui alam persatuan, jadi bagaimana kamu tahu tentang alam leluhur? Pembuatannya. Haha, Tang Zichen juga tertawa, seolah mengejek Kaisar karena menjadi katak di dalam sumur. Apa yang kamu tertawakan? Alis Kaisar tiba-tiba berkerut, seolah-olah dia merasakan ejekan Tang Zichen terhadapnya dalam tawanya dan merasa tidak bahagia di dalam hatinya. Tang Zichen berkata, aku menertawakan Kaisar bahwa dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu dari katak di dalam sumur. Kamu, Kaisar sangat marah. Tapi Tang Zichen menatap Kaisar tanpa rasa takut. Hahaha, Tang Zichen, ini pertama kalinya aku melihat seseorang sepertimu. Kamu berani memanggilku katak di dasar sumur, jadi apakah kamu pernah melihat pembangkit tenaga bela diri di luar alam persatuan? Kaisar berkata sambil mencibir. Tang Zichen tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam kontemplasi. Ya, Tang Zichen telah melihat lebih dari itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Sifu Gongnya adalah seorang master yang kuat, yang membuka dan menciptakan sekte. Kemudian, Sifu Gongnya mencapai puncak alam Sifu, untuk terus mengejar dao bela diri. Sifu Gongnya meninggalkan sekte yang dia miliki, dibuat dengan tangannya sendiri dan tidak pernah tahu di mana dia berada pada saat itu. Sifu Gongnya berusia 200 tahun. Sekte yang diciptakan oleh kakek Sifu-nya dikelola oleh tuannya, pamannya, dan selusin paman lainnya. Oleh karena itu, ranah sektarian sama sekali tidak asing bagi Tang Zichen.
Bicaralah, Tang Zichen. Tang Zichen kembali sadar dan menganggukkan kepalanya. Itu benar, saya telah membaca dalam catatan tablet batu kuno bahwa setelah alam persatuan itu adalah alam master sekte, jadi bukan berarti tidak ada seorang pun di dunia ini yang memilikinya, melampaui alam persatuan, hanya saja terlalu sedikit dan jarang, jadi tidak ada yang tahu sama sekali. Senyum menghina muncul di sudut mulut Kaisar. Kemarahan saya mungkin tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Saya tahu Anda mungkin merasa sangat menghina saat ini, tetapi tolong lihat keluarga Huo. Ketika keluarga Huo pertama kali memburu saya hanya di alam Hautian, dan mereka tidak akan pernah berpikir sampai mati bahwa saya akan melangkah ke alam persatuan begitu cepat dan memusnahkan keluarga Huo. Di masa depan, saya pasti akan melangkah ke alam leluhur juga. Pada saat itu, seluruh dunia akan merangkak di kakiku. Kekaisaran neraka tidak lebih dari semut. Itu saja yang harus saya katakan. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Saya masih berharap bahwa Yang Mulia akan membuat pilihan yang tepat. Tang Zichen berbalik dan pergi. Otot-otot di wajah Kaisar bergetar. Mengejutkan bahwa dia diancam oleh Tang Zichen, dan memang benar bahwa nada suara Tang Zichen tidak menganggapnya serius bukan karena tekanan Kaisar, tetapi karena Tang Zichen terlalu jauh untuk melihatnya di tingkat persatuan. Alam kesempurnaan agung. Tunggu, apakah Kaisar masih memiliki sesuatu? Apakah kamu hanya ingin pergi dari ini, Don Zixon? Kamu membuat ranah Master Clan dan mengancamku sekali lagi, berpikir bahwa aku sangat mudah dibodohi. Hahaha. Tang Zichen tahu ketika dia mendengar kata-kata Kaisar bahwa dia baru saja membayar upeti kepadanya, tetapi dia tidak mengambil hati atau tidak percaya sama sekali, dan bahkan dunia klan mengira Tang Zichen telah melakukannya, membuat itu. Jadi, apa yang diinginkan Kaisar? Tang Zichen bertanya. Tang Zichen, bagaimana kamu berencana untuk menghadapi kenyataan bahwa kamu melanggar kontrak pernikahan antara putra kekaisaranku Dino dan keluarga Han Wang? Aku menyelamatkan hidup Han Xiaomeng, dan orang yang pertama-tama ingin menyebabkan kematian Han Xiaomeng adalah putra kerajaanmu, Dinuo, jadi aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil Han Xiaomeng dariku termasuk keluarga Han Wang. Hahaha, Tang Zichen, aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukannya. Sekarang hidupmu berada di bawah kendaliku. Aku akan membiarkanmu hidup jika aku membiarkanmu hidup. Aku akan membiarkanmu mati jika aku membiarkanmu mati. Apalagi yang kamu miliki. Yang Mulia, jadi Anda tidak mendengarkan upeti yang baru saja saya bayarkan kepada Anda, dan Anda harus menahan saya. Tang Zichen, apakah Anda pikir saya akan berhati-hati jika Anda mengarang cerita tentang beberapa klan? Saya telah hidup selama lebih dari 120 tahun, menyaksikan perkembangan masyarakat yang pesat. Saya dapat mengatakan bahwa saya telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang. Saya belum melihat orang seperti apa. Anda mengatakan bahwa Anda memandang rendah saya saat ini, meninggalkan pengejaran bela diri Dao, mengabdi pada tahta. Hehe, saya juga ingin memberitahu Anda masih juga muda. Saya seperti Anda sekarang ketika saya masih muda untuk mengejar Dao bela diri. Tetapi, Dao bela diri tidak semua orang dapat mengejar secara ekstrim. Ketika Anda tidak memiliki kemajuan selama beberapa dekade, Anda akan mengerti bahwa impian masa muda Anda adalah kentut. Tang Zichen mendengus. Itulah yang kamu pikirkan. Maaf, kata-kata tidak berarti apa-apa. Aku akan pergi dulu. Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama. Tang Zichen selalu waspada terhadap Kaisar. Kalau dia tiba-tiba bergerak, meskipun Yan Qiang mengatakan bahwa dia akan menemukan tuduhan yang masuk akal untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan muka, tetapi sulit untuk menjamin bagaimana jika. Apa yang baru saja dikatakan Tang Zichen, dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Tang Zichen benar-benar memperingatkannya bahwa jika Kaisar benar-benar ingin mengacaukan Tang Zichen akan membuatnya menyesal di masa depan. Tapi sekarang, sepertinya Kaisar tidak menganggap serius peringatan Tang Zichen, dan juga merasa konyol kekanak-kanakan. Kemudian, selama Tang Zichen tidak mati, akan datang suatu hari ketika dia akan diberitahu kebenarannya. Tatapan Tang Zichen dingin, dan dia melangkah keluar dari istana.
Kaisar menyipitkan matanya ke belakang Tang Zichen, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun juga, dia adalah kaisar, dan bahkan jika dia ingin membunuh Tang Zichen, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Setelah Tang Zichen pergi, menteri dekat kaisar itu masuk. Yang mulia, bagaimana? Tang Zichen ini, betapa hati di atas surga, sebagai pelayan rendahan, bahkan masih tidak dapat mengendalikan kehidupan kecilnya sendiri. Namun dia dengan sia-sia mencoba melampaui persatuan dan mengarang cerita tentang kerajaan klan. Kaisar mendengus dengan penghinaan yang dalam. Apakah Yang Mulia benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan Tang Zichen tentang alam leluhur? Sejak zaman kuno, tidak ada yang mampu melampaui alam kesatuan, sama sekali. Selain itu, sejak zaman kuno, bukan hanya Tang Zichen yang melangkah ke alam persatuan sebelum usia 30 tahun, tetapi yang akhirnya melampaui alam semesta. Alam persatuan. Tidak seorang pun dalam sejarah kekaisaran Yan Huang telah melangkah ke alam persatuan sebelum usia 30 tahun. Itu tidak mengacu pada sejarah bumi, juga tidak mengacu pada sejarah umat manusia. Itu hanyalah sejarah Yan Huang. Kekaisaran dan kekaisaran Yan Huang baru berusia ribuan tahun. Itu sebabnya Tang Zichen sengaja membuat ranah master klan dalam upaya untuk menggertak Anda. Hehe, dia terlalu naif. Anda adalah orang terkuat di kekaisaran Yan Huang, anggota aliansi terkuat di dunia. Bagaimana wawasan Anda bisa sebanding dengan Tang Zichen? Bagaimana mungkin Tang Zichen tahu apa yang bahkan tidak Anda ketahui? Dia terlalu naif. Yang mulia, apa yang akan Anda lakukan tentang masalah Tang Zichen ini sekarang? Kaisar menarik napas dalam-dalam dan berkata, biarkan aku memikirkannya lagi. Ya, Tang Zichen kembali ke rumah. Syukurlah, dia akhirnya kembali. Teman-teman kecil Tang Zichen semua lega melihat Tang Zichen kembali. Zichen, kamu baik-baik saja. Haha, tidak apa-apa. Tang Zichen tersenyum, hanya saja, Tang Zichen sendiri tidak memiliki dasar dalam dirinya. Apakah ayahku mengatakan sesuatu padamu? Apakah kamu setuju dengan semuanya? Yan Qiang bertanya. Tidak, ayahmu dan aku, kami baru saja mengobrol santai. Aku memberitahunya tentang mimpiku, dan tentu saja, aku juga mengancamnya sambil lalu, menyuruhnya untuk tidak main-main denganku. Jika tidak begitu aku melampaui alam persatuan dan menjadi master di masa depan, aku tidak akan pernah memaafkannya. Sayangnya, ayahmu sepertinya tidak menganggapnya serius dan sekarang aku menunggu tergantung apakah dia masih ingin mengacaukanku nanti. Ah, bagaimana kamu bisa mengancam ayahku? Sudah berakhir. Kata-kata yang benar saja, jika pada akhirnya dia benar-benar memutuskan untuk mencekikku, maka hari ini keluarga Huo akan menjadi hari esoknya. Tubuh Yan Qiang bergetar. Su Meiqian berkata, kamu selalu sangat impulsif. Bukankah Yan Qiang memberitahumu bahwa ketika kamu melihat kaisar, kamu akan mematuhinya dalam segala hal, tetapi kamu baik, kamu masih mengancamnya. Ancamanmu ini benar-benar sangat konyol ditambah kekanak-kanakan bagi orang lain. Ketika Anda melampaui alam kesatuan, apakah ini mungkin? Dunia ini belum dilampaui sejak awal waktu. Ya. Tapi aku, Tang Zichen, tidak percaya. Aku masih memiliki jalan panjang di masa depan. Aku tidak akan pernah dipenjara di alam persatuan. Bahkan jika tidak ada seorang pun di seluruh dunia, lama, maka aku, Tang Zichen, akan menjadi orang pertama itu. Tatapan Tang Zichen sangat tegas, hanya saja dia harus memiliki kehidupan untuk dijalani. Baiklah, jangan banyak bicara. Pria kuat dari keluarga Meng kecil sedang menunggu di ruang tamu. Keluarga Meng kecil akan datang. Ya, itu menunggu di ruang tamu. Tang Zichen berjalan ke ruang tamu di mana 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm berdiri. Salah satu realm persatuan adalah tahap akhir, dan 2 lainnya masing-masing berada di tahap tengah, dan salah satu dari mereka bukan tandingan Tang Zichen. Senior telah bertemu dengan 3 senior. Tang Zichen membungkuk ke 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm. Tang Zichen, aku sudah lama mendengar namamu, tetapi hari ini aku akhirnya melihat wajahmu yang terhormat, dan kamu benar-benar terlihat sangat khas. Oh, Tang Zichen tersenyum, Nima, apakah kata pujian yang tampak khas?
Aku tidak tahu apa yang dilakukan ketiga senior di sini, tanya Tang Zichen, meskipun dia bertanya dengan sadar. Tang Zichen, saya melihat bahwa Anda jenius, jadi saya akan berbicara dengan Anda secara langsung, tetapi kami memasuki istana untuk menghadapi Kaisar. Pangeran Dino telah mengirim seseorang untuk memberitahu kami, meskipun sejauh ini, Kaisar belum memanggil kami, tetapi Han Xiaomeng adalah anggota keluarga saya, jadi kami harus mengambil inisiatif untuk pergi ke muka. Adapun apa yang Kaisar akan katakan atau minta kami lakukan, kami hanya akan tahu kapan tatap muka sudah selesai. Tang Zichen berkata, saya baru saja kembali dari Kaisar. Apakah Kaisar mengatakan sesuatu padamu? Kaisar tidak mengatakan apa-apa kepada saya, tetapi saya, sebaliknya, memperingatkan dia untuk menjauh dari saya. Apa? Kamu berani? Tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm terkejut. Tang Zichen berani memperingatkan Kaisar. Siapa yang tidak gemetar saat melihat Kaisar? Tang Zichen mendengus, ya, meskipun aku tahu aku lemah sekarang, bukan berarti aku bisa menggertaknya sesuka hati. Selanjutnya terserah dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tiga senior, aku juga di sini untuk memberitahu Anda bahwa hidup Han Xiaomeng diselamatkan oleh saya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari saya, bukan hanya Pangeran Dino, tetapi juga Anda. Hehehe. Tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm tertawa, tawa mereka tampaknya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah ketiga senior itu mengejekku? Tang Zichen, kamu salah, kami hanya datang untuk memahami situasi sebelum memasuki istana untuk menghadapi Kaisar. Masalah ini tidak hanya terkait dengan kelangsungan hidup Anda, tetapi juga kelangsungan hidup keluarga saya. Bagaimana saya bisa ceroboh? Saya juga memberitahu Anda bahwa saya akan melakukan apa saja untuk kelangsungan hidup keluarga saya. Tang Zichen, jika Anda memilih untuk melawan Kaisar, maka jangan salahkan keluarga Han Wang saya karena memilih untuk melawan Anda. Saya yakin Anda mengerti kami situasi. Baiklah, saatnya bagi kita untuk memasuki istana. Tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm keluarga Han Wang terbang menjauh. 10 menit kemudian, di istana yang sama seperti sebelumnya. Kaisar sedang berbaring di kursi naga, menonton berita beberapa stasiun televisi, ketika seorang pelayan masuk membawa piring dengan sepotong tanda bertuliskan Permaisuri Anu. Pelayan itu berkata, Yang Mulia, kartu permaisuri mana yang akan dibalik pada malam hari? Membalik kartu istri mana yang akan tidur dengan istri di malam hari? Orang yang pernah menonton TV tahu. Namun, pada saat Kaisar melambaikan tangannya tidak sabar, balikan kartu setiap hari, apakah itu menarik? Sekarang masyarakat berbeda, bukan masyarakat feodal masa lalu, masih mempertahankan begitu banyak aturan lama. Apa yang harus dilakukan? Ayo langsung bertanya padaku malam mana waktu tidur permaisuri tidak ditelepon, tetapi juga menyerahkan kartu. Apa kartunya dibakar? Ya, Yang Mulia. Pelayan itu panik dan mundur. Suasana hati Kaisar sedikit buruk hari ini, tetapi dia menjadi marah karena bisikan kecil ini. Ketika pelayan mencapai pintu, Kaisar tiba-tiba berkata, tunggu, sudah 10 tahun sejak saya menyerahkan kartu Putri Yun, mari kita pergi ke tempatnya malam ini. Ya, Yang Mulia, saya akan menyuruh selir Yun mandi dan bersiap. Setelah pelayan itu keluar dari aula utama, dia langsung mengirim pesan grup WeChat di ponselnya. Di malam hari Yang Mulia pergi ke kamar tidur Putri Yun. Nama kelompok mikro ini disebut kelompok mikro Harem Maiden. Tidak lama kemudian, tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm dari keluarga Han Wang tiba. Beri hormat kepada kaisarku, panjang umur kaisarku. Bangunlah, bisnis apa yang dimiliki tiga teman serumah datang kepadaku. Tolong hukum Yang Mulia, budaya keluarga-keluarga Han Wang saya tidak ketat, itu sebabnya ini terjadi sekarang. Yang Mulia mendengus dingin. Tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm dari keluarga Han Wang menggigil ketakutan. Ketika Kaisar melihat tiga orang menggigil ketakutan, dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa kamu menggigil ketakutan ketika melihatku, sementara Tang Zichen berani mengancamku dan tidak menunjukkan rasa takut di hadapanku. Ah, Yang Mulia ini.
Tiga alam persatuan keluarga Han Wang terkejut. Tang Zichen benar-benar tidak berbohong kepada mereka. Tang Zichen benar-benar memiliki keberanian untuk melakukan ini. Apalagi, dia berani mengarang cerita tentang alam leluhur untuk membuatku takut. Betapa konyolnya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan Tang Zichen? Pelayanku yang rendah hati tidak tahu. Tang Zichen hanya pada tahap awal alam persatuan sekarang, bahkan dia berani memperlakukanku seperti ini. Jika dia melampauiku di masa depan, aku khawatir dia akan berani duduk di singgasanaku. Bahkan jika dia tidak tertarik di singgasanaku, aku khawatir dia masih akan memberitahuku apa yang harus dilakukan, kan? Pelayanmu yang rendah hati tidak tahu. Satu pertanyaan dan tiga ketidaktahuan, sampah. Baiklah, karena kamu tidak tahu apa-apa dan tidak ingin berbagi kekhawatiranku, aku akan membiarkanmu pergi dan menyelesaikan masalah ini untukku. Tiga ranah kesatuan keluarga Han Wang tiba-tiba memiliki wajah pahit. Sebenarnya mereka sama sekali tidak ingin terlibat dalam perseteruan dengan Tang Zichen. Dalam hal ini, apakah Tang Zichen kuat atau lemah di masa depan itu sudah tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengar kalian bertiga, aku memerintahkanmu, bunuh Tang Zichen dan bawa Han ke sini. Kaisar berhenti, ragu-ragu selama lebih dari 10 detik dan melanjutkan, menikahlah denganku. Tiga alam kesatuan dari keluarga Han Wang tercengang. Kaisar, apa yang kamu katakan, menikah denganmu? Tiga alam persatuan bertanya-tanya apakah mereka telah mendengar dengan benar dan bertanya lagi. Omong kosong, apakah kamu tidak mendengar saya dengan jelas? Saya mendengar bahwa setelah Han Xiaomeng disembuhkan oleh Tang Zichen, dia terlihat seperti kecantikan nasional dan telah melangkah ke alam bawaan hanya dalam 1 tahun, jadi dia pasti jenius. Itu benar, menjadi permaisuriku. Terima kasih Tuhan atas keanggunanmu. Tiga kerajaan kesatuan dari keluarga Han Wang tampak sedikit malu dan berkata, tidak apa-apa, menikahi kaisar itu 10.000 kali lebih baik daripada menikahi pangeran Dino itu. Teduh membiarkan mereka membunuh Tang Zichen. Kirim saja orang kuat ke sana secara acak. Mengapa membiarkan mereka memasuki pusaran ini? Jika mereka tidak membunuh, bukankah Tang Zichen akan membalas dendam pada mereka nanti? Pelayanku yang rendah hati pergi. Tiga pria kuat dari alam persatuan terbang dan meninggalkan istana. Mereka bertiga mengutuk persetan. Tongkat bejat tua itu sengaja mencoba membuat kita membunuh Tang Zichen. Sebagai kaisar, dia memiliki setidaknya 20 pengikut dekat dari alam persatuan yang terlambat dan dia dapat membunuh Tang Zichen dengan mengirim salah satu dari mereka. Jadi mengapa membiarkan kita pergi? Jika kita tidak membunuh Tang Zichen, bukankah kita harus membuat dendam terhadap seorang jenius seperti Tang Zichen untuk apa-apa? Berhenti semburan, sekarang pikirkan apa yang harus dilakukan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita berani melanggar perintah? Kita hanya bisa pergi dan membunuh Tang Zichen. Semoga kita bisa membunuhnya sekali dan untuk selamanya, jadi kita tidak meninggalkan komplikasi. Ayo pergi bunuh Tang Zichen. Pada saat ini, di rumah Tang Zichen menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, dia masih memilih untuk menahanku, dan dia bahkan mengirim alam persatuan keluarga Han Wang untuk membunuhku. Yang lain semua memandang Tang Zichen dengan gugup. Saudara Zichen, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin menjadi permaisuri kaisar. Xiaomeng hampir menangis. Su Meiqian dengan marah berkata, untungnya, Xiaomeng memiliki pandangan ke depan untuk memasukkan bak ke dalam kantong pembangkit tenaga listrik kerajaan kesatuan keluarga mereka. Jika tidak, kita mungkin tidak mengetahuinya. Sekarang kita harus membuat pilihan dengan cepat, jika tidak maka akan terlalu terlambat. Meskipun pembangkit tenaga listrik keluarga Xiaomeng tidak mau, tetapi mereka dipaksa untuk melakukannya. Mereka pasti akan datang untuk membunuh kita. Yan Qiang menghela nafas dalam-dalam pada saat ini. Dia benar-benar tidak ingin Tang Zichen melawan ayahnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk kaisar, dia memiliki darah bangsawan di nadinya. Tang Zichen berkata, diperkirakan dalam 10 menit anggota terkuat dari keluarga Little Meng akan tiba di sini. Itu juga karena petir bergemuruh di luar sekarang, kita hanya bisa memilih untuk melarikan diri dulu. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Apakah itu akan menjadi momok bagi keluarga kita?
Wang Xing, Su Meiqian, serta Sangguan Rou dan Qi Sui Yun, semua memandang Tang Zichen dengan gugup. Tang Zichen memandang mereka semua dan berkata, saya tidak berpikir itu harus terlalu banyak. Jika Kaisar bahkan berani melakukan sesuatu seperti membantai keluarganya, itu terlalu mengerikan. Selain itu, saya belum menjadi musuh nomor satu, hanya saja dia ingin mencekikku. Kalau begitu kita hanya bisa bertaruh, belum terlambat, ayo pergi. Segera Tang Zichen dan yang lainnya melarikan diri, tetapi Yan Qiang tidak mengikuti Tang Zichen. Tunggu apa lagi? Pergi! Tang Zichen berteriak kepada Yan Qiang. Yan Qiang menggelengkan kepalanya. Tidak, saya seorang pangeran, saya tidak bisa pergi begitu saja dengan kalian. Jika saya pergi dengan kalian, ayah saya pasti akan berpikir bahwa saya mengkhianatinya. Pengkhianatan adalah pengkhianatan, kamu bukan satu-satunya putra kaisar, kamu hanya seorang pangeran di bagian bawah hierarki, kata Tang Zichen. Maaf, kalian harus pergi, aku tidak akan pergi. Yan Qiang berkata dengan tegas. Tang Zichen mengangguk, baiklah itu pilihanmu, ayo pergi. Tang Zichen dan yang lainnya terbang di tengah hujan. Yan Qiang melihat ke belakang Tang Zichen dan berkata dalam hati, Tang Zichen, aku harap kamu mengerti aku tidak akan pergi, bukan hanya karena aku seorang pangeran, tetapi juga karena, jika aku pergi, kamu pasti tidak akan bisa untuk melarikan diri, saya akan tinggal dan dapat memotong Anda, saya berharap Anda beruntung. Benar saja, dalam waktu kurang dari 10 menit 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm dari keluarga Han Wang datang. Menghormati Pangeran Yang, di mana Tang Zichen? Mengapa kamu sendirian? Di mana yang lain? Don Zichen keluar, mereka akan kembali sebelum makan malam. Apa yang kamu inginkan dengan Don Zichen? Yan Qiang berkata dengan wajah tenang. Terima kasih, Yang Mulia, kalau begitu mari kita tunggu di sini untuk kepulangannya. 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm dari keluarga Han Wang sedang menunggu di rumah Tang Zichen. Yan Qiang berkata di dalam Tang Zichen, hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu, dan ini yang terakhir. Tanpa 3 kekuatan dunia kesatuan mengejar mereka, Tang Zichen dan yang lainnya melarikan diri dengan sangat mudah ke kota di sekitar kota Wangjing, dan ketika mereka tiba di kota, Tang Zichen tidak khawatir, dengan Xiao Meng, sang peretas ada cara untuk menghapusnya, semua jejak. Dan saat ini, ketiga hop itu. Pembangkit tenaga listrik Realm pertama menunggu beberapa jam, lama melewati waktu makan malam. Mengapa Tang Zichen belum kembali? Yan Qiang tersenyum, mungkin tidak akan kembali. Yang Mulia, tolong beritahu saya dengan jujur kemana Tang Zichen dan yang lainnya pergi. Apakah Anda sengaja berbohong kepada kami? Inferno menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, mungkin mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm segera terbang, tetapi sayangnya, Tang Zichen sudah menghilang. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan membiarkan Tang Zichen melarikan diri? Begitu dia melarikan diri ke luar negeri dan tidak pernah kembali ketika dia cukup kuat untuk kembali. Salah satu dari alam persatuan berkata, hal-hal telah datang ke sini, kita hanya bisa menyalahkan Pangeran Yan Yai. Katakan saja Yan Yai menipu kita dan dengan sengaja membuat kita mengulur waktu, dan melarikan diri oleh Tang Zichen. Adapun masa depan ketika Tang Zichen kembali setelah dia kuat, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita, bagaimanapun juga, meskipun kita datang untuk membunuhnya, kita bahkan belum melakukan aksinya, dan selain itu, Xiao Meng mengikutinya. Jadi dia mungkin tidak melakukan apapun untuknya. Demi Xiao Meng. Bagus, kalau begitu ayo cepat dan tatap muka. 20 menit kemudian, di aula istana, wajah Kaisar berubah ketika dia menamparkan meja dan meraung, kalian bertiga sampah, kamu membiarkan Tang Zichen pergi, aku menyuruhmu untuk membunuhnya, dan kamu bahkan tidak dapat melakukan hal sederhana seperti itu. Jika dia melarikan diri ke luar negeri, ini hanya meninggalkan saya dengan masalah masa depan. Kalian bertiga sampah, bahkan Han Xiao Meng telah melarikan diri. Apakah ini disengaja? Apakah karena Anda pikir saya tidak cukup baik untuk keluarga Anda? Han Xiao Meng? Yang Mulia, tenangkan amarahmu
Tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm bersujud berulang kali dan berkata, Yang Mulia, Tang Zichen dapat melarikan diri, semua karena bantuan Pangeran Yang. Pangeran Yang berteman dengan Tang Zichen. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu bahwa Anda memerintahkan kami untuk membunuh Tang Zichen, dan membiarkan Tang Zichen dan yang lainnya pergi terlebih dahulu, dan juga berbohong kepada kami. Tang Zichen akan kembali sebelum makan malam. Kami tidak tahu berita bocor, jadi kami menunggunya di rumah Tang Zichen. Kembalilah, tapi siapa tahu, mohon belas kasihan Kaisar. Yan mau, Yan yang baik mau, beraninya kamu membantu orang luar, binatang buas, seseorang datang. Jalankan binatang jahat Yan yang ingin dieksekusi. Ya, Tiga pria kuat dari alam gabungan terkejut, tidak menyangka bahwa mereka akan membuat Kaisar sangat marah sehingga mereka akan menyalahkan Yan Qiang untuk dieksekusi, tetapi mereka tidak akan peduli jika Yan Qiang hidup atau mati. Setelah Kaisar memerintahkan eksekusi Yan Qiang, dia tiba-tiba memusatkan perhatiannya pada tiga orang kuat dari keluarga Han Wang. Kalian bertiga sampah, kamu telah melepaskan Tang Zichen untukku dan menaburkan bahaya tersembunyi di masa depanku. Yan Wanton pantas mati, dan kamu pantas mati lebih banyak lagi. Setelah mengatakan itu, Kaisar mengangkat telapak tangannya. Yang Mulia, selamatkan hidupku. Tiga alam persatuan mengencingi ketakutan. Bang! Kaisar, yang layak menjadi sukses besar dari alam persatuan, menamparkan telapak tangannya dari jauh tanpa menggerakkan tubuhnya atau tiba dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu membawa angin palem dan menghantam tiga pembangkit tenaga listrik alam persatuan dengan tubuh mereka terbelah, darah berceceran di tempat dan tubuh mereka terpisah. Wajah Kaisar masih bengkok setelah membunuh tiga alam persatuan, dan alasan dia sangat marah adalah karena Tang Zichen benar-benar terlalu banyak ancaman. Setelah masalah mencekik Tang Zichen ini selesai, itu harus diselesaikan sepenuhnya tanpa meninggalkan akibat apapun, dan jika itu tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, maka itu seharusnya tidak dilakukan. Namun, dia tidak berharap untuk membiarkan Tang Zichen melarikan diri dari kota Wangjing. Bakat Tang Zichen membuat Kaisar merasa menakutkan, dan sekarang setelah dia melarikan diri, itu membuatnya merasa seperti duri di punggungnya setiap saat. Tuhan tahu kapan Tang Zichen tiba-tiba akan berdiri di hadapannya sebagai kesempurnaan besar alam persatuan. Persetan masih tampak gelisah. Kaisar memerintahkan lagi, ayo. Aku di sini. Keluarga Han Wang tidak perlu ada. Juga, segera kirimkan surat perintah terkuat kekaisaran, segera mulai hari kekaisaran Yan Huang, bahkan daerah pedesaan terkecil dan terkecil, semua harus menerima surat perintah dalam sehari. Kekaisaran Yan Huang, institusi apapun, kantor polisi, warga negara manapun, keluarga manapun, perusahaan manapun, bahkan pengemis di jalan, semua wajib mengejar Tang Zichen. Lapor Tang Zichen, jika pencari tidak melaporkan, musnahkan 9 klan. Yang paling dicari. Juga pantau kerabat Tang Zichen, segera dan dekat, serta keluarga mereka yang terkait dengan Tang Zichen untuk penggunaannya. Ya, dalam sekejap insiden yang terjadi di kota Wangjing menjadi sensasi, dan semua orang tercengang mengetahui berita itu. Kaisar ingin mencekik Tang Zichen. Dan yang paling lucu adalah kegagalannya. Pangeran Yang telah memakan bagian dalam keluar dan membiarkan Tang Zichen melarikan diri. Kaisar memerintahkan eksekusi Yan Dao dan membunuh leluhur terkuat keluarga Han Wang serta 2 leluhur realem persatuan pertengahan. Dan bahkan memberi perintah untuk membuat keluarga Han Wang tidak ada lagi. Salah satu informasi di atas akan cukup untuk menggerakkan kota Wangjing. Beberapa waktu yang lalu, ketika Tang Zichen membunuh Huo Yin dan bakatnya mengejutkan kota Wangjing, banyak orang benar-benar menebak kemungkinan ini akan dibungkam oleh Kaisar. Hari ini, itu memang ditebak dengan benar oleh banyak orang. Untuk disalahkan, Tang Zichen lah yang tidak tahu bagaimana menyembunyikan dirinya. Ujung-ujungnya yang tajam terlalu terbuka. Jika itu orang lain, mereka akan sangat rendah hati. Misalnya, para menteri kabinet itu, mereka sangat rendah.
Kunci bahwa mereka tidak memberitahu orang luar sampai mereka menjadi sukses di alam persatuan, dan mereka hampir tidak memasuki kota Wangjing, mereka tinggal di wilayah mereka sendiri, sehingga mereka dapat hidup begitu lama, dan Kaisar takut pada mereka kebangkitan masa depan. Setelah mendengar bahwa mereka telah menjadi sukses di alam persatuan, dia bahkan memberi mereka posisi resmi menteri kabinet. Tetapi Tang Zichen, bagaimanapun, sangat terkenal, dan banyak orang yang menebak dengan benar tentang hasil ini. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah bahwa Tang Zichen telah melarikan diri. Saat ini, di sebuah hotel di kota. Saya pikir ketiga leluhur realem persatuan keluarga saya telah meninggal, serangga telah dihancurkan, merasa sedih di dalam. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa masalah ini akan menjadi begitu besar. Tentu saja, masih ada pesan bahwa Xiao Meng tidak mendengar, bahwa setelah kematian tiga alam kesatuan, Kaisar telah memerintahkan lagi, keluarga Han Wang tidak perlu ada, jika tidak, Xiao Meng pasti tidak akan begitu tenang. Namun, pesan eksekusi Yan Qiang, mereka semua mendengarnya. Ah! Tang Zichen berteriak, tinjunya mengepal, kemarahan membuat matanya merah. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya tidak tertarik pada tahtanya, dan menyarankan dia untuk tidak main-main dengan saya, tetapi dia tidak mendengarkan, dan pada akhirnya, dia memilih untuk mencekik saya dan membunuh begitu banyak orang, yang dia memaksaku untuk melakukannya. Tang Zichen berteriak dengan marah. Liu Yue berkata, dia adalah kaisar orang terkuat di kekaisaran Yan Huang, bagaimana dia bisa diancam olehmu? Salammu tampak konyol baginya, meskipun dia percaya bahwa kamu mungkin mengancamnya di masa depan, tetapi dia berpikir bahwa dia perlu memutuskan apakah Anda memiliki masa depan atau tidak, seperti buah, kamu bahkan tidak memiliki masa depan lagi, bahkan jika itu adalah ancaman besar, itu tidak ada artinya baginya. Tang Zichen mengertakkan gigi, dia memaksaku melakukan ini, aku akan kembali ke Wangjing sekarang. Kamu gila. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar Tang Zichen berkata dia ingin kembali. Apakah kalian tidak mendengar itu? Itu cukup bagi Kaisar untuk mengeksekusi Yan Yu, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Tang Zichen, sekarang kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa meninggalkan kekaisaran Yan Huang hidup-hidup. Kamu masih ingin kembali dan terbunuh. Kamu gila. Wang Xing berbicara. Yan Qiang adalah saudaraku, aku tidak akan membiarkannya mati, kata Tang Zichen sambil berteriak. Dia yang tidak memilih untuk pergi. Salah pertama-tama, dia pria yang penyayang, dia seorang pangeran, dia harus setia kepada keluarga kerajaan, itu sebabnya dia tidak pergi. Selain itu, dia juga ingin membantu kita mematahkan punggung kita, jika dia tidak pergi. Membantu kami mematahkan punggung kami, apakah menurut Anda akan sangat mudah bagi kami untuk melarikan diri? Itu di kota Wangjing, jika Kaisar ingin mengejar kami, dia akan mengejar kami bahkan jika kami melarikan diri ke pintu masuk Wangjing kota tidak ada mobil atau pesawat di kota Wangjing, siapa yang bisa berlari lebih cepat dari Kaisar? Kompetisi adalah tentang kecepatan dan kekuatan. Sekarang Yan Qiang akan dieksekusi, saya tidak akan pernah duduk diam, tidak pernah. Xiao Meng berteriak, Saudara Zichen, Anda benar-benar memiliki 9 kehidupan untuk kembali sekarang. Saya khawatir Anda akan ditemukan sebelum Anda mencapai kota Wangjing. Selain itu, bahkan jika Anda berhasil mencapai kota Wangjing, Anda pikir Anda akan dapat melakukannya. Untuk melihat Yanxi, dan Anda akan membutuhkan setidaknya 6 jam untuk kembali dan bersembunyi dari sini. Dalam 6 jam, Pangeran Yan Yu pasti sudah dieksekusi, dan bahkan jika dia tidak dieksekusi, dia akan ditahan di penjara bawah tanah. Semua orang menasihati Tang Zichen. Namun, Tang Zichen tidak bisa duduk diam. Saya mengatakan bahwa jika itu saudara saya akan melindunginya bahkan jika saya harus berjuang sampai mati. Yan Qiang, begitu juga kalian semua, jadi jangan bujuk saya akan kembali untuk menyelamatkan Yan Qiang, saya harus. Bagaimana kamu akan kembali? Ini adalah dunianya, dan jika dia mau, bahkan daerah pedesaan yang kecil akan menyulitkan kita untuk bergerak 1 inci pun, kata Liu Xiangyun. Faktanya, Liu Xiangyun sekarang mengkhawatirkan ayahnya dan bertanya-tanya apakah dia akan terlibat dalam hal ini. Ah,
Tang Zichen berteriak, kemarahan di matanya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Jika dan ketika Kaisar benar-benar melakukan sesuatu yang begitu putus asa, Tang Zichen bersumpah bahwa dia akan membantai seluruh keluarga kerajaannya. Namun, tidak peduli berapa banyak Tang Zichen berteriak saat ini, dia tidak berdaya dan tidak berdaya di depan Kaisar, seolah-olah dia adalah belalang. Saat itu, Xiao Meng berteriak, tidak bagus, Kaisar telah memerintahkan aktivasi apa-apa sepanjang hari, dan surat perintah buronan tertinggi. Li Xuaner mengerutkan kening, apa itu langit? Saya baru saja mencarinya. Sekarang, seluruh kekaisaran Yan Huang, pemerintah manapun, kabupaten manapun, kota manapun, bahkan kantor polisi pedesaan, pejabat desa, terus-menerus menerima surat perintah. Ini adalah langit, ini mengerikan. Saya pikir keterampilan meretas rentan terhadap jenis langit ini. Langit menggunakan mata semua orang sebagai pengawasan. Saya tidak dapat menghapus jejak apapun kecuali saya dapat meretas otak orang lain, dan saya khawatir kita harus pergi sekarang. Tepat saat kita datang ke hotel ini, resepsionis itu sudah melihat kami. Mungkin dia menelepon departemen kepolisian sekarang untuk memberitahu polisi, dan kemudian kami segera mengikuti. Bahkan dalam perjalanan ke sini, kami dilihat oleh beberapa orang, mungkin. Saat saya berbicara, Kaisar sudah tahu bahwa kita sedang menuju ke arah ini. Tubuh semua orang gemetar, ya Tuhan. Tang sangat meremehkan kekuatan Kaisar. Surga. Setiap orang, setiap pasang mata di Kekaisaran Yan Huang adalah kamera ponsel, maka Tang Zichen benar-benar mungkin pergi ke surga dan tidak ke tempat lain. Liu Xiangyun sibuk berkata, lalu mengapa kamu masih berdiri di sana? Tinggalkan hotel ini. Ketika kami baru saja datang, dua pelayan di meja depan pasti melihat kami. Jika dia melihat berita yang diinginkan sekarang, dia pasti akan mengenalinya. Benar-benar cepat pergi. Pada saat itu, Sangguan Rou berkata, jangan pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Sangguan dengan lembut berkata dengan tenang, ketika saya baru saja di atas, saya sudah menggunakan pesona di dua meja layanan itu untuk alasan keamanan. Fiuh. Semua orang tiba-tiba lega, tetap saja Sangguan Rou memiliki pandangan ke depan untuk berhati-hati. Xiao Meng terus mencari informasi, sekarang tentang pencarian Tang Zichen, juga baru saja dirilis ke berbagai provinsi, ke implementasi konkret, ke semua iklan berita dan sebagainya mulai diumumkan secara luas. Itu akan memakan waktu beberapa hari, bahkan lebih lama, jadi tidak perlu terlalu cemas lagi. Beberapa menit kemudian, Dao itu tidak baik. Apakah Anda mencari informasi lebih lanjut? Saudara Zichen, keluarga Han Wang saya, dalam masalah, seseorang membicarakannya, mengatakan bahwa Kaisar telah mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Han Wang saya tidak harus ada lagi. Apa? Juga Kaisar juga telah memerintahkan agar semua keluarga kita kerabat dipantau terlebih dahulu jika dia membutuhkan mereka. Berulang kali anjing Kaisar putus asa, kita telah meremehkan metodenya. Setelah mendengar ini, Su Meiqian, Wang Xing, Sangguan Rou, Qi Sui Yun, dan mereka berempat menjadi pucat. Fiuh. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam. Tang Zichen harus merenungkan dirinya sendiri, mungkinkah dia benar-benar melakukan kesalahan. Yan Weng dieksekusi, begitu banyak kematian di keluarga Han Wang, dan juga beberapa orang yang mengikutinya, keluarga mereka dalam bahaya. Tang Zichen berkata secara lisan bahwa dia akan melindungi salah satu saudaranya, tetapi apa yang terjadi? Hahaha, hahaha. Tang Zichen merasa sedih dan marah. Oh, saudara Su Chen, apa yang harus dilakukan sekarang? Tang Zichen mengepalkan kedua tangan dan berkata, Kaisar, Anda menang. Pada titik ini, mungkin saya tidak bisa melawan Anda, saya punya keluarga dan teman, jadi ada kelemahan. Selama ada kelemahan, saya tidak bisa melawanmu. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menggunakan ini untuk memerasku. Oke, aku akan memberimu permintaan maaf. Oke, aku salah, aku seharusnya tidak memperingatkanmu. Liu Yue meraih lengan Tang Zichen dan berkata, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, Mo, apakah ada cara untuk membantuku menghubungi Kaisar? Aku perlu berbicara dengannya. Sepertinya tidak ada jalan, dia tidak punya telepon.
Tidak, aku berada di istana tempo hari ada TV di aula utama Kaisar, TV itu pasti terhubung. Oke, aku akan mencoba. Semua orang memandang Tang Zichen dengan bingung. Pada saat ini, di aula istana, Yang Mulia, surat perintah telah dikeluarkan, dan semuanya telah diatur. Begitu masalah ini dimulai, itu pasti akan meledakkan seluruh kekaisaran Yan Huang. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk pertempuran besar untuk Tang Zichen di distrik itu? Petik 2. Tang Zichen belaka. Kaisar hanya mendengus. Yang Mulia, Anda sebenarnya tidak bisa disalahkan, yang membiarkan Tang Zichen bangga dan sombong dan bodoh, dan bahkan mengancam akan melangkah ke semacam penguasaan di masa depan. Bahkan jika dia memiliki impian terbesar, dia tidak membawanya, berpura-pura membandingkan, dan bahkan memperingatkan Yang Mulia, yang 10.000 kali lebih kuat darinya. Karena itu, ini hanyalah perilaku bodoh. Karena itu, Anda tidak bisa disalahkan, dia pantas mendapatkannya, dikatakan. Kaisar menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah. Sebaliknya, tindakan Tang Zichen sama sekali tidak menggertak atau sombong dan bodoh. Peringatannya padaku hari itu sebenarnya adalah hal paling cerdas yang bisa dia lakukan. Bagaimana bisa? Apa yang dia katakan yang tidak menunjukkan perilakunya yang arogan, bodoh, dan ceroboh? Pikirkan tentang itu, aku jauh lebih kuat darinya dan aku bisa mengambil nyawanya kapan saja. Dengan kontras yang kuat dalam kekuatan ini, tanyakan saja pada dunia, siapa yang berani bertindak dengan cara yang arogan dan bodoh? Apakah Anda berani? Namun dia masih tidak berani tunduk kepada saya dan memperingatkan saya. Ini adalah keberanian sejati. Saya masih mengaguminya sedikit di dalam. Jika tidak, bagaimana dia bisa membuat saya memperlakukannya seperti musuh besar? Yang Mulia, Anda bahkan mengaguminya. Jika dia telah tunduk kepada Anda hari itu, tidak memperingatkan Anda, bukan tidak menghormati Anda, tetapi dia tunduk kepada Anda dalam segala hal, bahkan berlutut, maka hari ini, dia tidak akan sampai sejauh ini. Kaisar mendengus dingin. Apa yang Anda tahu? Saya membunuhnya karena dia terlalu berbakat, bukan karena dia tidak tunduk kepada saya, dan bukan karena dia memperingatkan saya. Tang Zichen sendiri memahami poin kunci ini sejak lama. Jika dia benar-benar berlutut dan membungkuk padaku, maka kesannya di hatiku malah berkurang dengan jumlah level yang tidak diketahui. Yang Mulia, lalu Anda baru saja mengatakan bahwa dia pintar. Mengapa? Hari itu dia datang menemui saya. Jika ada orang lain yang tahu bahwa saya berpikir untuk mencekiknya, dia tidak akan berani datang, dan bahkan jika dia melakukannya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah berlutut dan berjanji kesetiaan kepada saya, sehingga saya akan membatalkan gagasan untuk mencekiknya. Tetapi Tang Zichen tidak, dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada tahta saya, dan bahwa tujuan masa depannya adalah untuk melampaui alam persatuan. Dengan demikian semakin menunjukkan bahwa ambisinya sama sekali bukan tahta belaka, tetapi untuk melampaui alam persatuan, dengan implikasi bahwa dia meminta saya untuk melepaskan kecurigaan saya kepadanya, dan secara tidak langsung memohon saya untuk tidak mencekiknya. Hanya saja dia sombong dan tidak bisa mengatakannya. Sesuatu yang begitu rendah dan belak-belakan. Sayangnya, saya tidak mempercayainya, meskipun dia menjelaskan bahwa ambisinya adalah untuk melampaui alam persatuan dan saya tidak tertarik pada tahta saya. 1000 kata tidak tahan dengan 3 kata, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya dia bisa melampaui alam persatuan, jadi saya masih memilih untuk menahannya dan tidak meninggalkan akibatnya demi masa depan. Jadi, Tang Zichen bukan pria arogan dengan bakat kosong dan tidak punya otak. Jika dia bisa menyerah dan menunjukkan kesetiaan kepadaku untuk saat ini, maka dia hanya akan menjadi pria kecil yang sangat biasa di hatiku, dan aku takut aku bahkan tidak akan ragu untuk langsung membunuh orang seperti itu. Pria kecil. Namun, dia berani untuk bertatap muka dan memperingatkan saya, butuh keberanian nyata untuk melakukannya. Jadi dengan keberanian ini, dan kemudahan dan ketenangan ini, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi orang kecil. Jadi saya secara tidak sadar melihatnya sebagai lawan dalam diriku, meskipun dia baru berada di tahap awal alam persatuan. Jadi aku ragu-ragu untuk waktu yang lama untuk menahannya. Sayangnya, aku sama sekali tidak mempercayainya.
Tepat pada saat ini, layar TV di aula utama tiba-tiba melompat yang menyiarkan berita, dan tiba-tiba avatar Tang Zichen muncul. Bab 860. Alis Kaisar berkerut. Tang Zichen berkata, "Kaisar, saya ingin berbicara dengan Anda." "Kamu, mengapa kamu ada di TV-ku?" Kaisar bertanya dengan ngeri. "Jangan tanya bagaimana saya muncul di TV Anda, saya hanya ingin berbicara dengan Anda." "Hahaha, Don Zichen, apakah kamu tahu kamu putus asa? Apakah kamu menyadari betapa naifnya kamu? Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Aku akan memusnahkan semua teman yang mengikutimu, kecuali kamu benar-benar tidak peduli apakah mereka hidup atau mati." Kaisar berkata sambil mencibir. Tang Zichen menggertakkan giginya dan berkata, "Inilah yang ingin aku bicarakan denganmu." "Baiklah, aku ingin mendengar apa yang ingin kamu bicarakan." "Anda membiarkan orang yang tidak berhubungan pergi tanpa melibatkan orang yang tidak berhubungan, dan saya meminta maaf kepada Anda atas perilaku tidak sopan Anda hari itu. Karena tidak menghormati saya. Apakah Anda bermaksud memperingatkan saya? Atau apakah itu berarti tidak tunduk kepada saya?" "Saya tidak ingin mengulangi kalimat dua kali, tetapi apakah Anda setuju atau tidak?" "Tang Zichen, sudah sampai pada titik ini, tetapi kamu masih memiliki nada arogan terhadapku, dan kamu masih tidak tunduk padaku." "Baiklah, Tang Zichen, selama kamu tunduk padaku, berlututlah padaku di depan umum, dan bersumpah untuk selalu menjadi pelayanku, maka aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan orang-orang yang tidak berhubungan itu." Tang Zichen mendengus, "Jangan bermimpi, kamu sendiri tidak layak membuatku berlutut padamu, apalagi tunduk padamu, kecuali..." "Kecuali apa?" Wajah Kaisar dingin, nada suara Tang Zichen sangat liar, itu benar-benar membuatnya gila, tetapi jika Tang Zichen benar-benar tunduk padanya, dia merasa bahwa Tang Zichen tidak lebih dari orang kecil. "Kecuali kamu dapat mencapai puncak kesempurnaan agung alam leluhur, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membuatku tunduk." Tang Zichen mengatakan kata demi kata. Tuan Tang Zichen, yang berada di puncak kesempurnaan alam Zongxi sebelum dia meninggalkan sekolah tuannya, Tang Zichen memiliki tuannya sebagai panutan dan kebanggaan di dalam hatinya, terlebih lagi, mantan tuan Tang Zichen, beberapa paman dan paman, semuanya orang kuat yang telah mencapai alam Zongxi, dan sekarang hanya seorang kaisar dari alam persatuan kesempurnaan besar ingin membuat Tang Zichen tunduk atau bahkan berlutut, itu konyol, kecuali Tang Zichen adalah tulang rendah. Jangan bicara padanya tentang apa pria hebat bisa menekuk. Dalam kamus Tang Zichen, pria hebat hanya bisa mati, tidak membungkuk, bisa membungkuk dan meregang. Ini untuk bertahan hidup, bahkan martabat untuk sementara tidak bisa. Pria hebat macam apa itu hanya takut akan karakter kematian. Tentu saja, ini adalah keinginan pribadi Tang Zichen, bukan atas nama orang lain. Hahaha. Kaisar tertawa terbahak-bahak. "Gila, benar-benar gila, hanya puncak alam Zongxi yang memenuhi syarat untuk membuat Tang Zichen tunduk. Tang Zichen ini, apakah dia menganggap dirinya terlalu serius, apakah dia terlalu membutakan diri sendiri, atau apakah dia benar-benar merasa di dalam hatinya bahwa alam Zongxi yang legendaris adalah sesuatu yang bisa dia capai?" Pada saat ini, Kaisar bahkan tidak bisa melihat melalui Tang Zichen untuk dapat mengatakan kata-kata seperti itu. Orang macam apa ini? Namun, Kaisar adalah orang terkuat nomor satu di Kekaisaran Yan Huang, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun tidak mematuhinya. Dia juga orang yang sangat kuat. Kaisar meraung, "Tang Zichen, kamu tidak tunduk padaku, tapi aku bias membuatmu tunduk padaku." Tang Zichen berkata, "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, lepaskan orang-orang yang tidak berhubungan, apakah kamu setuju?" "Tidak berjanji." "Kaisar, Anda sebaiknya tidak terburu-buru menolak, atau saya, Tang Zichen, pasti akan meninggalkan Anda tanpa satu pilihan pun di masa depan." "Apa? Kamu sekarang seolah-olah kamu adalah kura-kura di dalam toples, dan kamu datang untuk memperingatkanku ketika hidupmu ada di tanganku."
Ini sama sekali bukan peringatan. Saya memberi hormat kepada Anda. Alasan saya memberi Anda kesempatan sekarang bukan karena saya tunduk kepada Anda, hanya saja Anda memeras saya dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan itu. Jika tidak, saya pasti sudah melepaskan lengan baju saya dari Kekaisaran Yan Huang, dan ketika saya kembali lagi di lain hari, itu akan menjadi hari di mana Kekaisaran Yan Huang Anda akan berakhir. Kaisar sangat marah, dia benar-benar tidak bisa mengerti apakah Tang Zichen idiot. Tidak bisakah dia melihat situasi yang begitu jelas? Dia sangat gila. Tidak, dia pasti seorang psikopat. Tang Zichen, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menjauh dari Kekaisaran Yan Huang. Aku akan memberitahu Anda. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menutup telepon. Tang Zichen menghancurkan dinding dan berkata dengan marah, bajingan ini, dia benar-benar tidak akan melihat peti mati. Baiklah, jika dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Tang Zichen untuk melarikan diri dari Kekaisaran Yan Huang, maka Tang Zichen membiarkannya melihatnya. Tang Zichen berkata, kalian tetap di sini, jangan pergi kemanapun. Kemana kamu pergi? Sudah kubilang aku tidak akan diam dan melihat Yan Rang mati, jadi aku akan kembali ke Wangjing. Ah, kamu gila. Tidak, saya tidak gila. Bukankah Kaisar berpikir bahwa saya bahkan tidak dapat melarikan diri dari Kekaisaran Yan Huang? Maka baiklah, saya akan melakukan perjalanan lagi ke kota Wangjing dan menyelamatkan Yan Qiang. Saya ingin dia melihat dengan matanya sendiri bahwa aku bahkan bisa datang dan pergi dari kota Wangjing, apalagi melarikan diri dari Kekaisaran Yan Huang. Su Meiqian sibuk berkata, Zichen, sungguh jangan ambil risiko, kamu tidak perlu membuktikannya padanya, kamu bercanda dengan hidupmu sendiri, bagaimana jika kamu akan ketahuan? Itu bukan tamparan, di wajahmu sendiri. Ya, Zichen, mengapa kamu tidak tunduk saja? Bukankah Kaisar mengatakan bahwa jika kamu tunduk padanya, dia akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu? Kata-kata penguasa seharusnya benar. Tang Zichen mengamuk, saya Tang Zichen tidak akan pernah tunduk kecuali pihak lain adalah seseorang yang saya kagumi dan hormati. Jika saatnya tiba dan Kaisar benar-benar ingin menikam keluarga Anda, dan tidak ada yang bisa saya lakukan, saya Tang Zichen, secara pribadi akan menonjol dan menggunakan hidupku untuk menghentikan kerusakan pada keluargamu, tetapi saat ini, aku hanya ingin kembali ke kota Wangjing dan menyelamatkan Yan Weng. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan topeng. Ah, kamu memiliki topeng kulit manusia, tetapi orang-orang kuat dari alam persatuan itu, dia dapat sepenuhnya menilai kamu sebagai orang berdasarkan kekuatanmu, dan bahkan menilai kamu sebagai orang berdasarkan apakah kamu tinggi atau berat. Kata Sangguan Rou. Tubuh Tang Zichen terpelintir, dan tulang-tulangnya tiba-tiba bergerak saat sosok Tang Zichen berubah. Dalam waktu kurang dari 10 menit Tang Zichen, yang semula setinggi 1,87 meter, tiba-tiba menjadi 1,62 meter, dan menjadi 1,65 meter, saat otot-ototnya tertekan, dan pria itu menjadi pria gemuk. Ah! Kerumunan terkejut, Tang Zichen juga terlalu ajaib. Ini adalah teknik pengecilan tulang, sayangnya, saya tidak pergi untuk belajar penyamaran saat itu. Kalau tidak saya tidak perlu memakai topeng, sekarang, saya akan menggunakan teknik pernapasan setengah penyu lagi, saya akan keluar. Lagi, saya bukan lagi Tang Zichen, saya orang asing yang bahkan ibu saya tidak bisa mengenali. Saya tidak percaya bahwa Kaisar masih mampu mengenali saya, tentu saja, teknik pengurangan tulang sangat merusak tubuhku, aku tidak akan pernah menggunakannya jika tidak perlu, bajingan ini, harus memaksaku. Apa salahnya? Tanya Kai Lili. Ketika kamu memikirkannya, apakah tubuh akan tetap seperti saat kamu menyusut kembali? Bersambung.